Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk materi MPLS kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum? Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum paradigma baru yang menekankan bahwa proses pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing siswa, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu setiap siswa mencapai kompetensi sesuai fase yang telah ditentukan. Lantas apa yang menjadi pembeda atau karakteristik dari kurikulum merdeka? Karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Yang pertama, kurikulum merdeka itu lebih mengembangkan soft skill dan karakter. Hal ini dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan proyek P5. Yang kedua, karakteristik kurikulum merdeka adalah berfokus pada materi esensial, yaitu materi-materi yang dituangkan dalam capaian pembelajaran untuk fase tertentu. Karakteristik kurikulum merdeka yang ketiga, yaitu pembelajarannya lebih fleksibel. Kenapa? Karena pembelajaran pada kurikulum merdeka didasarkan pada capaian per fase, yang mana ini memberikan keleluasaan bagi guru maupun siswa untuk mencapai kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun konteks yang ada. Adapun fase dalam kurikulum merdeka terdiri dari 5 fase, yaitu fase A, B, dan C ada di jenjang sekolah dasar, fase D ada di jenjang SMP, dan fase E ada di jenjang SMA atau SMK. Nah, kalian ini siswa-siswa baru di SMP ini, kalian sudah masuk awal fase D, yang mana kalian akan mengalami fase D ini selama 3 tahun sampai kalian mencapai akhir fase D atau lulus dari fase D ini di kelas 9 nanti. Bagaimana sih proses pembelajaran yang akan kalian alami dalam kurikulum merdeka? Ada 3 jenis pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan dan dijadwalkan. Ya, baik itu kegiatan tatap muka maupun proses pembiasaan yang bisa menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa serta lingkungan. Yang kedua adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau lebih sering kita kenal sebagai proyek P5. Yaitu sebuah proyek yang dirancang untuk mengembangkan karakter pelajar Indonesia yang menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ini adalah di luar jam pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam bersosial ataupun mengembangkan kemampuan berorganisasi. Nah, makanya kalian semuanya harus siap ya untuk mengalami 3 proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini, karena sekolah kita ini adalah sekolah penggerak yang tentu menerapkan kurikulum merdeka. Tapi apa Bu yang harus kami siapkan sebagai siswa untuk menghadapi kurikulum merdeka? Untuk menghadapi kurikulum merdeka, kamu harus yang pertama memiliki semangat dan komitmen untuk terus berproses menjadi lebih baik. Ini penting ya, karena meskipun apapun itu bentuk kurikulumnya, tetap yang namanya semangat dan komitmen untuk selalu berusaha menjadi lebih baik itu adalah modal utama dari seorang siswa. Yang kedua, kamu harus memiliki pemahaman bahwa kurikulum merdeka
memfasilitasi keberagaman sehingga siswa bisa mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kita harus pede gitu dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, dan apa yang kita nggak bisa. Itu kita pede aja gitu, karena kita difasilitasi dengan keberagaman yang kita miliki. Karena yang namanya dalam kurikulum merdeka itu, semua siswa tidak harus memiliki kemampuan yang sama, akan tetapi harus memiliki tujuan yang sama meskipun cara mencapai tujuan tersebut berbeda-beda. Yang ketiga, kamu harus memahami bahwa kurikulum merdeka itu tidak mengutamakan nilai dalam bentuk angka, melainkan melihat pencapaian maupun perkembangan kemampuan kamu gitu ya. Jadi kurikulum merdeka itu melihatnya progres perkembangan yang kamu miliki. Jadi bukan ke nilai angka. Makanya kamu jangan pernah mengejar aku harus dapat nilai 100, aku harus dapat nilai sekian begitu ya dalam kurikulum merdeka. Tapi yang harus kamu tanamkan dalam mindset kamu adalah gimana caranya aku mampu melalui semua proses pembelajaran dengan baik. Gimana caranya aku bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Jangan lihat angka atau nilainya, karena yang namanya nilai itu hanya sekedar angka. Tapi yang paling penting itu adalah prosesnya kamu, kemampuannya kamu. Yang keempat, kamu harus memiliki pengetahuan tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan ada pada diri kamu gitu. Yang diharapkan oleh kurikulum merdeka tuh dimunculkan dalam diri kamu, dilatih, ditanamkan sampai kamu itu benar-benar menjadi sosok manusia berkarakter yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kamu. Nah, emangnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Barangkali kamu belum pada tahu. Nah, kita bahas. Profil pelajar Pancasila adalah sejumlah ciri atau karakteristik serta kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, kamu sebagai pelajar Indonesia diharapkan memiliki keenam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Kapan kita menerapkan profil pelajar Pancasila ini? Tentu saja profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan dan ditumbuhkan dalam semua proses pembelajaran, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun melalui proyek P5. Singkatnya, profil pelajar Pancasila ini bisa masuk ke segala macam aspek kehidupan kita, termasuk aspek keseharian. Akan tetapi memang segala sesuatu itu perlu adanya rancangan yang jelas dan sistematis. Nah, dalam kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila diperkuat atau istilahnya difasilitasi penerapannya melalui proyek P5. Apa sih proyek P5? Proyek P5 itu adalah proyek yang tidak terikat pada suatu mata pelajaran apapun, namun konotasinya juga bukan produk, bukan nilai, akan tetapi lebih ke proses untuk menumbuhkan karakter-karakter profil Pancasila. Proyek ini ada 7 tema.
Yang pertama, tema gaya hidup berkelanjutan. Kedua, tema kearifan lokal. Ketiga, tema Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, tema bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, tema suara demokrasi. Yang keenam, tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir, tema 7 yaitu tentang kewirausahaan. Nah, tema-tema ini tidak berarti harus semuanya dilakukan, akan tetapi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, untuk di sekolah kita, SMP Negeri 1 Jatinunggal, pelaksanaan proyek P5 itu yang pertama akan dilakukan dalam 1 tahun itu adalah 4 proyek. Jadi setiap semester ada 2 proyek yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan proyek P5 dilakukan dengan sistem blok. Kayak gimana tuh sistem blok? Maksudnya, pelaksanaan proyek P5 ini waktunya itu dikhususkan. Jadi misalnya disediakan khusus 2 minggu untuk menyelesaikan 1 proyek. Begitu, dan berarti dalam prosesnya selama 2 minggu itu tidak ada tuh yang namanya belajar matematika, tidak ada belajar IPA, tidak ada belajar mata pelajaran apapun, tapi semua siswa aktif mengerjakan proyek. Nah, di sini yang perlu kamu garis bawahi, ketika pelaksanaan proyek karena sistem blok yang menyebabkan kamu tuh selama kurun waktu tertentu, misalnya 2 minggu, fokus mengerjakan proyek saja, tidak bertatap muka untuk belajar mata pelajaran di sekolah, jangan beranggapan bahwa sekolahnya itu libur. Tidak. Tetap sekolah, tapi kita belajarnya belajar proyek. Maka setiap siswa harus terlibat secara aktif. Jadi tetap hadir, tetap di absen, begitu ya. Bahkan akan ada rapot tersendiri khusus untuk pelaksanaan proyek P5. Jadi nanti kamu akan menerima rapot itu, rapot semesteran dan rapot proyek P5. Nah, jadi kalian sudah paham tentang pelaksanaan proyek P5 itu seperti apa. Makanya semuanya harus aktif, harus semangat dalam melaksanakan proyek P5, juga semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena semua kegiatan tersebut pasti tujuannya baik untuk kita semuanya, khususnya untuk kamu para siswa. Semua proses atau kegiatan pembelajaran tentu dialokasikan untuk kepentingan dan kebutuhan kamu semuanya selaku siswa, agar kamu semua memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di masa depan kamu. Melalui ilmu pengetahuan dan pembiasaan karakter yang tentu akan menjadi bekal untuk kehidupan kamu. Oke, sekian materi MPLS tentang kurikulum merdeka. Mari kita serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.